September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama Bapak Agus Susanto, Ketua RT 1 RW 10 Desa Cikunjur, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, untuk meminta izin saya mengadakan KKN secara offline dan online di Desa Cikunjur ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu ya. Selama ini kita hanya bertemu lewat online seperti itu. Hari ini kita dapat bertemu dan ini akan memperpanjang silaturahmi dia. Kalau kita ketahui kedatangan kalian di sini adalah untuk melaksanakan KKN. Saya sebagai ketua RT di sini insya Allah akan membantu sepenuhnya pelaksanaan KKN ini supaya nanti dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan di sini. Selanjutnya mungkin nanti sambil berjalan akan ada teman saya dari bendahara saya yang akan juga turut membimbing dalam kegiatan ini nantinya. Silakan tanyakan apa dan data apa dan kegiatan apa yang nantinya akan dibutuhkan, akan kami support semampu kami. Terima kasih Bapak Agus Susanto selaku Ketua RT. Oke, dikarenakan pandemi COVID-19 ini juga keadaan kita terbatas, tidak bisa tetap buka secara langsung, secara penyuluhan terhadap banyak orang di RT, sehingga saya mewawancari Bapak Agus Susanto. Secara singkat, yang pertama saya lakukan adalah apa program untuk menegakkan aturan COVID-19 di RT 1 RW 10 Desa Cikunjur. Khusus untuk penanganan COVID-19 di sini, karena mungkin situasionalnya sekarang sedang meningkat tajam. Pertama kami adalah bekerja sama dengan gugus tugas COVID tingkat desa, dalam hal ini diketuai oleh Ibu Kepala Desa, dipandu oleh Babin Kamtipmas, Babinsa Desa Cikunjur. Saya sendiri pun di gugus tugas tersebut termasuk gugus tugas RW 10 Kecamatan Desa Cikunjur, Kabupaten Cilengsi. Kami aktif di situ melaksanakan penyemprotan sebagai antisipasi perluasan virus tersebut. Apabila warga terdampak, dan kebetulan saat ini ada satu warga saya yang terdampak dan sedang dirawat di rumah sakit RSUD Cilengsi. Untuk warga-warga yang diisolasi, kami melakukan bantuan sumbangan warga dengan menunjuk satu koordinator ibu-ibu untuk mensuplai bahan makanan yang dibutuhkan. Kami juga tidak hanya memberikan bahan makanan pokok, kami juga memberikan buah-buahan, vitamin untuk kebutuhan warga-warga kami yang terdampak dalam pandemi COVID-19 seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini berjalan lancar dan dapat membantu khususnya warga yang terkena dampak tersebut. Selama pandemi ini udah berapa banyak orang Pak yang di situ Pak? Pada awal pandemi di sini ada sekitar 9 orang yang terdampak pandemi dan semuanya kami tangani dengan baik bekerjasama dengan Puskesmas Desa Pasarangin dan Desa Cikunjur. Dari desa pun akan setiap satu kasus itu akan memberi bantuan 10 kg beras. Jadi, terus selama pandemi kan ada yang percaya COVID, ada yang tidak percaya COVID, atau mungkin penegakannya nggak pakai masker, tidak pakai masker, atau masih berkerumun, atau di Desa Cikunjur ini khususnya RT 1 RW 10, bagaimana menurut Bapak Agus Susanto? kalau untuk warga yang tidak percaya atau ragu-ragu dengan COVID ini, kami akan melaksanakan pendekatan secara individu untuk memberikan gambaran terhadap
bagaimana sesungguhnya pola penyebaran virus tersebut, didampingkan dengan bukti-bukti yang pernah dialami oleh teman, saudara, ataupun tetangga, bahwa apa yang kita tidak lihat itu ternyata ada. Jadi kita pelan-pelan untuk menyadarkan mereka untuk selalu mematuhi protokol kesehatan tersebut, sehingga tujuan pemerintah dalam menekan laju penyebaran virus ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak. Oke Bapak RT, pertanyaan kedua dari saya, mungkin program apa saja yang selama ini sudah dikerjakan oleh Bapak dan teman-teman di RT 1 RW 10 Desa Cikenji ini? Oke, kami selaku ketua RT itu sudah mulai dari tahun bulan Oktober 2018. Nah, ketika kami pertama kali menerima amanah untuk menjadi ketua RT di sini, yang saya laksanakan adalah mengajak warga itu untuk membuka pikiran warga itu untuk melihat lingkungan ini bukan hanya masalah ketua RT saja, tapi masalah kita bersama. Sehingga progres yang akan kita lakukan itu adalah memperbaiki lingkungan yang tadinya semerawut menjadi lebih baik lagi dari kondisi semula. Program yang kami lakukan di sini adalah perbaikan jalan, karena kami belum tersentuh oleh pemerintah pusat. Jadi jalan-jalan perumahan ini hancur, adalah menjadi tanggung jawab warga yang ada, swadaya warga sendiri seperti itu. Alhamdulillah selama saya jadi ketua RT ini udah memperbaiki sekitar 160 meter jalan di sini, jalan utama kita di sini, dan lingkungan-lingkungan lainnya melaksanakan swadaya antar gang per gang itu juga dilaksanakan di sini. Dan itu ada juga program koperasi simpan pinjam bunga 0%, ketahanan pangan antara lain menanam jagung, sayuran yang ada di sini ini. Sebelumnya ini kan tanah milik itu ya, tanah milik perorangan, jadi alhamdulillah saya punya rezeki, saya beli, saya gunakan untuk sedikit membantu warga. Nantinya ada ikan, itu saya tanamkan ikan gurame, ini nila sama gurame. Meskipun dalam kolam beton ini agak sulit untuk menanam itu, kita harus rajin membersihkan, bagi insya Allah bisa kami laksanakan seperti itu. Program lainnya adalah untuk ibadah, kita laksanakan pengajian yasinan setiap malam Jumat, santunan kepada warga, khususnya warga yang ada di sini. Ketahanan pangan membentuk posko ketahanan pangan. Kami awal pandemi itu alhamdulillah terkumpul 650 kg beras yang sudah kami distribusikan sebagian kepada warga yang terdampak COVID tersebut. Oke, pertanyaan ketiga dari saya Pak. Apa permasalahan yang dihadapi selama ini terkait dengan kegiatan? Yang pertama terkait kegiatan, permasalahan. Yang kedua terkait permasalahan terkait dengan penegakan aturan COVID-19 di RT 1 RW 10 Desa Cikenji ini. Mungkin pertanyaan yang bagus sekali yang ditanyakan seperti itu, mungkin nanti didengar pengambil keputusan seperti itu. Kalau untuk program yang jelas mungkin berdana ya, yang akan sulit kita melanjutkan program-program yang telah kita rencanakan sebelumnya. Itu stagnasinya mungkin keterbatasan dana, karena warga saya itu mayoritas itu pekerja dari pabrik seperti itu, tenaga security, dan ada sekitar 5 orang di sini janda seperti itu kan. Jadi surplusnya itu sedikit sekali. Saya memutar kepala untuk berpikir bahwa mendekati warga-warga yang ekonominya lebih baik dari yang lain untuk transfer lah, seperti itu, sehingga kendala program itu dapat terjalan walaupun agak lama. Dari tujuan awal sekian bulan lama, ditambah lagi dengan pandemi COVID ini yang jelas-jelas banyak sekali terdampak pada wahnya kesehatan, keamanan kesehatan, tapi juga ketahanan ekonomi warga seperti itu. Dalam masalah penerapan disiplin atau protokol kesehatan untuk COVID-19 di sini, kendalanya
nggak terlalu berat. Alhamdulillah Kesadaran mayoritas masyarakat. warga itu sudah tinggi, sehingga kalau saya memberikan himbauan untuk anak-anak dibatasi, terutama anak-anak itu dibatasi untuk bermainnya. Kalau dia berkumpul dengan temannya itu harus menggunakan masker, itu berjalan. Cuman mungkin beberapa orang saja. Saya pikir itu belum menjadi kendala yang berarti buat saya, karena alhamdulillah hampir 1 tahun ya, 1 tahun lebih kita terdampak COVID ini. Di tempat saya ini 9 orang tadi yang terkena ya. Dan alhamdulillah recovery semua. Lain-lain untuk masalah secara umum ya seperti biasalah, ada mungkin keributan itu yang kita dapat selesaikan dengan kekeluargaan, tidak sampai ke jauh-jauh. Keluarga saya harapkan saling toleransi antara satu dengan lainnya, antara agama satu dengan lainnya, saling toleransi sesuai dengan falsafah bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar negara kita Pancasila. Untuk kesan dan kesan apa yang telah dilakukan oleh Mas Dika dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, pertama adalah hal positif yang kami dapatkan ketika kami masukkan Mas Dika ini ke dalam WhatsApp group di Paguyuban RT 01. Kami butuh informasi terupdate terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia, khususnya di wilayah Bogor. Jadi mungkin Mas Dika itu punya link ke Departemen Kesehatan, data-data faktual yang diharapkan kami itu, sehingga kuat kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat, karena dibarengi atau dibantu dengan data-data yang valid dari pemerintah langsung, sehingga kekhawatiran masyarakat tersebut sedikit hilang karena data yang faktual tersebut. Untuk kesan-kesan lainnya terkait keberadaan KKN ini, saya selaku kepala lingkungan atau ketua RT di sini berterima kasih lah, dan merasa tersanjung lah ada mahasiswa yang datang ke sini di kampung kecil seperti ini untuk studi tentang lingkungan. Saya berharap mungkin jalinan silaturahmi yang terjadi dapat berlanjut sampai nanti, dan ambil apa yang baik dari saya, mungkin menjadi pembelajaran. Yang jelek dibuang aja, karena yang baik datangnya dari Allah, yang jelek itu dari manusia dan setan, seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Semoga dapat bermanfaat dalam KKN ini. Ya, itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.